Halo teman-teman, kembali lagi bersama Miran. Nah, video kali ini kita akan membahas satu topik baru lagi nih, yaitu kita akan membahas motivasi wisatawan dalam memilih wisata kuliner sebagai tujuan utama. Nah, apa sih wisata kuliner? Jadi, menurut Wiki Geografi, wisata kuliner merupakan jenis wisata yang semakin populer di kalangan masyarakat. Wisata kuliner tidak hanya memberikan pengalaman baru dalam mencicipi makanan-makanan khas suatu daerah, tetapi juga dapat menjadi ajang untuk mempelajari keberagaman budaya dan tradisi masyarakat setempat. Secara tidak langsung, wisata kuliner ini berkorelasi tinggi dengan wisata budaya. Tapi karena wisata kuliner ini adalah salah satu dari banyaknya aspek dalam kebudayaan, maka tren wisata kuliner semakin naik dan menjadi perhatian besar bagi banyak orang. Nah, kita masuk pada faktor-faktor motivasi dalam wisata kuliner. Yang pertama adalah eksplorasi budaya dan tradisi. Wisatawan tertarik untuk mencicipi makanan lokal sebagai cara untuk memahami budaya setempat. Contoh, negara Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat banyak dan memiliki keunikan masing-masing. Wisatawan bisa banyak mengeksplor budaya dan tradisi lewat keberagaman yang ada, mungkin dari segi makna hidangan atau teknik memasak makanan tersebut. Yang kedua, pengalaman sensorik dan kesenangan. Motivasi untuk mencoba rasa baru, tekstur unik, dan pengalaman kuliner yang autentik. Wisatawan yang datang ke Indonesia pastinya karena ingin mencoba hal yang baru dan beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda. Dari hal tersebut, banyak keunikan dan menjadi kesenangan bagi wisatawan untuk terus datang karena ingin mencoba lebih banyak makanan yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga adalah tren media sosial. Pengaruh foto makanan dan rekomendasi kuliner di media sosial dapat mendorong wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu. Biasanya, wisata kuliner ini sangat berkembang pada media sosial karena banyak orang yang melihat dan berbagi pada platform ini. Oleh karena itu, banyak perhatian orang-orang untuk datang mengunjungi destinasi karena makanan yang ditawarkan di media sosial. Terus, bagaimana dengan dampak wisata kuliner pada destinasi? Yang pertama, kontribusi ekonomi lokal. Bagaimana pariwisata kuliner meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil dan petani lokal. Karena banyak wisatawan yang datang berkunjung, perekonomian tempat tersebut semakin meningkat karena faktor kunjungan wisatawan yang diperoleh dari dampak tren media sosial mengenai kuliner. Yang kedua, promosi destinasi melalui kuliner. Yang kedua adalah promosi destinasi melalui kuliner. Nah, teman-teman, wisata kuliner ini juga bisa sebagai bentuk untuk mempromosikan destinasi yang kurang dikenal. Nah, promosi wisata ini bisa melalui kuliner karena sebagai bentuk keunikan yang berbeda. Contoh, suatu tempat terkenal dengan pantainya yang indah dan sering dikunjungi. Dan tempat lain menawarkan hal serupa, tapi kurang dilihat dan dikunjungi oleh wisatawan. Destinasi pantai kedua ini bisa menambahkan wisata kuliner dari hasil pantai tersebut untuk memikat wisatawan. Sebagai contoh, jadi wisatawan bisa memandangi pemandangan yang indah disertai dengan makanan yang lezat. Dan tentunya terjamin kualitasnya. Nah, kita butuh strategi destinasi untuk memaksimalkan wisata kuliner. Dengan cara yang pertama, pengembangan festival makanan, tur kuliner, dan kelas memasak untuk menarik minat wisatawan. Contoh, wisata Perokonda membuat festival kuliner dengan menawarkan makanan hasil dari pantai Perokonda oleh masyarakat setempat. Yang kedua, kemitraan dengan influencer kuliner untuk mempromosikan hidangan lokal. Contoh, Fuji yang memperkenalkan rendang, yaitu salah satu makanan khas di Indonesia dari Padang. Mari kita tonton bersama-sama. Pemirsa, sebagai kota penyangga dari calon ibu kota baru IKN Nusantara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terkenal dengan berbagai macam potensi wisatanya. Salah satunya wisata kuliner laut Pasar Kelandasan yang menawarkan olahan ikan laut segar dengan pemandangan laut timur Pulau Kalimantan.
Nah, saat ini saya sudah berada di kota Balikpapan, di mana bagi siapa saja yang hendak menuju ke IKN harus terlebih dahulu ke kota ini. Kota ini terkenal dengan kotanya para nelayan dan juga terkenal dengan makanan lautnya. Saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di kota ini. Kalimantan Timur memiliki sejuta pesona wisata, terutama kota Balikpapan yang berada di kawasan pesisir pantai. Seiring dengan pembangunan ibu kota negara yang baru, kota Balikpapan yang menjadi kota singgah menuju IKN, kian ramai menjadi tujuan wisata. Kota yang dikenal dengan kota para nelayan ini menawarkan berbagai destinasi, salah satunya Pasar Kelandasan. Di Pasar Kelandasan, Anda dapat menemui banyak warung makan olahan laut. Ya, berdiri sejak tahun 1999, rumah makan ini menawarkan berbagai macam olahan makanan laut yang segar karena langsung diambil dari nelayan, sehingga kualitas dan rasa tetap terjaga. Lokasi rumah makan yang berada di pesisir pantai ini dapat menjual 150 hingga 250 kg ikan per harinya. Pertama itu view-nya, yang kedua sambelnya, kita sampai berapa macam sambel, itu disediakan gratis. Ya fresh, ikannya fresh, hari datang pagi kita langsung bakar, ikannya fresh semua, langsung di sini dari nelayan. Beragam menu yang ditawarkan seperti udang galah, ikan kakap, dan palu mara bumbu kuning. Harga yang ditawarkan cukup bervariatif, mulai dari 30 hingga 80 ribu rupiah. Selain itu, varian sambal gratis juga disajikan. Seperti sambal dabu-dabu, sambal belimbing, sambal mangga, sambal tomat, sambal mata, dan sambal kacang. Pengunjung pun puas dengan ragam sajian yang ada di sini. Alasannya pertama karena dekat laut, mungkin bahan-bahannya segar gitu ya, fresh semua. Ya selain itu view-nya enak kan, menghadap ke laut, gitu kan, segar, tiup angin gitu. Apabila Anda berkunjung ke Balikpapan, Kalimantan Timur, restoran ini bisa menjadi pilihan untuk berwisata kuliner. Selain harga yang terjangkau, Anda dapat menikmati hidangan laut segar lengkap dengan pemandangan lepas pantai timur Pulau Kalimantan. Nah, pemirsa, itu udah tadi jalan-jalan saya di Balikpapan, di kota nelayan. Dan kalau kita lihat, potensi dari Balikpapan ini begitu luar biasa. Dan bukan tidak mungkin dengan adanya pariwisata, kemudian juga tempat-tempat kuliner semacam ini bisa meningkatkan taraf perekonomian. Apalagi nantinya ini di Kalimantan Timur akan menjadi provinsi yang memiliki dan juga menjadi ibu kota negara baru ataupun juga IKN Nusantara. Dari Balikpapan, Camar Haenda, Laksana, Ilham Zarkasi melaporkan. Dari video ini, kita bisa mengetahui bahwa memakai teknik promosi melalui wisata kuliner pun menghasilkan citra positif, dan banyak orang tertarik dengan hal ini karena menawarkan sensasi yang baru. Tempat destinasi tersebut mulai dikenal dan juga dari berita ini mempromosikan dengan sangat baik dan ditonton banyak orang. Kesimpulannya, wisata kuliner tidak bisa dipandang sebelah mata karena membawa dampak yang cukup baik untuk popularitas serta perekonomian bagi tempat tersebut untuk dikunjungi. So, cukup untuk hari ini. See you in the next video. Bye-bye.